selamat datang di Cerita di Rumah. Ini adalah tempat paling nyaman untuk bercerita dan semoga bisa jadi sumber informasi dan juga inspirasi buat kita semuanya. Ini adalah episode ke-13 hari ini dan tema kita hari ini adalah hobi yang bisa menjadi sumber cuan. Makanya di sini ada Lina Palugongso. Hai. Selama ini cuma kayak denger namanya doang gitu kan, tapi hari ini Anda hadir di sini. Apa misi Anda hadir di sini, Ibu Lina? Apa ya? Kenapa harus kayak gitu? Ini biar lebih dramatis. Ntar poni lu rusak. Iya ini, aduh poni aku udah beneran. Lina Palugongso dari Morris Indonesia. Buat teman-teman, ini khususnya buat para pelaku seni gitu kan. Orang event di Purwokerto itu udah pasti ngerti banget sama Morris. Nah ini dedengkotnya. Nah, dengkot loh. Iya, Morris Indonesia ya kan? Iya, Bang Morris. Kalau boleh ngobrol, kalau boleh ngomongin sedikit tentang Morris itu, jadi kayak dicari banget sama para pelaku event, yang mereka pada bingung nyari kostum karena kayak the one and only gitu loh. Iya. Iya, tadinya aku tahu tempatnya di sekitar kampus ya. Iya. Terus sekarang gede banget loh ini. Karena nggak muat lagi tempatnya. Nggak muat lagi, berarti makin banyak gitu ya. Ya itu koleksinya tambah banyak. Jadi for your information, keluarga di rumah Morris Indonesia ini adalah tempat, nanti disempurnakan oleh Lina ya, tempat yang menyewakan kostum-kostum dari yang wajar sampai nggak wajar. Gitu nggak sih, Lin? Iya benar. Coba ceritain dulu deh tentang Morris. Mulai dari mana dulu? Mulai dari kamu lahir. Ya Allah. Terus udah Mama Greg. Oke. Lagi bikinin muk. Morris. Nggak. Morris Indonesia sendiri. Morris itu. Morris tuh nama kucing aku sebenarnya. Jadi dulu awalnya juga bukan sewaan sebenarnya ya. Ya itu dia sesuai dengan judulnya ya, hobi yang jadi cuan gitu. Iya. Jadi hobi kamu apa dulu emang? Emang hobi kamu apa? ngumpulin sampah. Tapi bukan pemulung. Oke. Beneran ngumpulin sampah loh. Sampahnya Serius? sampah apa dulu? Daun. Sama masyarakat. Ya enggak dong. Ya. itu bukan tugas aku ya. Jadi sampah kayak daun-daun atau kayak botol plastik yang bekas gitu. Terus habis itu aku bikin ulang, remake ulang, bikin jadi sesuatu yang baru gitu. Di recycle gitu. Iya, jadi aku suka seneng aja kalau lihat barang yang tadinya nggak ada fungsinya, nggak ada nilainya, terus aku duitin. Ditambah posisi kan karena aku di gunung dulu tinggalnya nyari bahan-bahan kayak sekarang kan udah ada toko ya buat jualan apa bahan-bahan untuk handmade itu. Nah kalau dulu karena di gunung ya adanya apa di gunung, ada daunnya ambil daun gitu loh. Awalnya sampah gitu. Pertama yang kamu pungut dan jadi apa dia? Ini daun ini. Ini tahu ini nggak? Oh, mungkin nggak tahu ya. Karena belum ngomong ya Bu. Jadi gini, enggak. Pernah lihat pohon teh nggak? Pohon teh iya pernah. Ya kalau pernah ke Tambi karena kan aku dari daerah gunung ya, dari Tambi. Enggak dari Tambi, aku dari puncak gunung lah deket situ. Itu di situ kan ada banyak pohon teh. Nah, di situ tuh ada benalunya. Oke. Jadi bentuknya tuh kayak mie gitu. Serabut kayak kelapa. Mimian bukan ya? Tapi bukan, kalau mimian kan di sini yang kuning itu yang bentuknya kayak cacing. Iya, mimian yang ditetean itu. Dia tuh kayak bentuknya kayak gini nih. Kayak ini kayak gini. Beringin-beringin ini. Mirip kayak gini nih, kayak bentuknya. Itu pertama kali kamu ambil? Iya. Aku jadiin. Itu yang jatuh-jatuh itu ya? Enggak, kalau itu mah dibudul. Kamu cabut ya nyawanya ya? Bukan dong. Kalau daun kering waktu itu aku pakai kertas kardus, aku bikinin figura, jadiin frame terus buat hiasan. Sekarang kayaknya ngetren tuh plastik iya, ya. Betul. Dulu aku SD sebelum kayaknya. ada plastik kamu udah ya? Iya. Tahun berapa Lina SD? Aduh. Tahun berapa Lina SD pertanyaan? Aku SD berapa? 95, 97 ya, 95 kayaknya. 95 SD enggak dong, itu gue dong. Kelas 5 SD. 97 kali ya? Enggak dong, kita jauh loh, Lin. Itu kelas 1 SD aku. Kita bakal ribut nih abis ini. kelas 1 SD. Oh, kelas 1, oke ya. Kan aku udah dari orok, udah mainan begitu. Aku ngomonginnya aku kelas 6, Lina. Ya Allah. Kelas 1 SD, 7 tahun, 7 tahunan. Bahkan kamu kumlot dari TK langsung SD, kamu udah punya TK udah jahit. gitu. TK udah jahit. Oke, agak-agak beda emang. Jadi karena aku ngeliat Morris tuh unik, ini pasti orang di baliknya juga ada gila-gilanya gitu. Oke, kelas 1 SD kamu sudah membuat apa namanya? Baju Barbie.
Baju batik. Awalnya. Jadi aku dulu pas kecil punya cita-cita ingin menjadi penjahit gitu. Oke. Jadi kalau anak-anak lain kan punya cita-cita jadi dokter, jadi arsitek. Ada aku pengen jadi arsitek gitu, jadi dokter gitu. Cuman aku ngerti ortuku nggak bakal biayain, nggak bisa mampu gitu biayain. Akhirnya aku nggak ganti cita-cita. Aku mau jadi penjahit. Oke. Lidah Palu Gongso yang awalnya ingin menjadi penjahit, sekarang ternyata menjadi beneran jadi penjahit. Iya bener. Tapi bener sih. Nanti ini belum ke Morris ya? Belum ya. Ini ada hubungannya akhirnya. Okay. Jadi aku yang suka ngumpulin sampah, suka jahitin baju random ya dari kaos kaki bapak aku yang aku potong-potong gitu kan. Pokoknya ngumpulin sampah dijadiin barang baru. Akhirnya aku mulailah handmade. Awalnya Morris itu sebenarnya handmade kayak jenis jepit-jepit gitu. Terus habis itu dulu kan sempat ngetren tuh pakai kalung-kalung yang model-model. Sekarang kan lagi udah nggak ngetren. Nah habis itu mulai aku jualan. Nah aku suka barang branded nih. Udah bokek tapi suka barang branded. Oh ya bagus sekali ya. Untung Anda bukan pejabat ya. Iya. Aku suka barang branded tapi nggak punya duit suka gitu. Barang branded. Akhirnya tapi nggak punya duit. Akhirnya dulu pas lagi awal-awal kuliah tuh suka nge-thrift. Dulu namanya bukan thrifting ya. Pre-love second hand namanya. Pre-love second hand. Nah, bahasa Jawa ini kayak awal. Iya, awal zaman kan. Terus akhirnya kan karena beli online sering nggak muat kan. Ternyata udah dateng ternyata nggak muat gitu kan. Ya udah, akhirnya jualin tuh ke teman-teman kos. Oh, ini awalnya Morris. Awalnya. Nah, awalnya jadi dari handmade dulu. 2009 aku mulai bikin handmade. Karena udah ada online kan. Aku 2009 bikin handmade, aku titipin konsinyasi. Belum punya toko dulu. Habis itu aku jualin baju aku yang nggak muat itu jadi nge-thrift. Kamu hobi nge-thrift terus ternyata nggak muat kamu iyalah, jual. Kan kadang-kadang di foto, wah ini cacat gitu pakai Aku jualin ke teman kosan, aku kreditin. Oh gitu? Ya beneran, aku nggak pakai modal loh, usaha loh. Ngana apa jadi cuan ya? Iya, karena itu hobi aku belanja sih sebenarnya. Aku suka ngumpulin sampah dan aku hobinya belanja, dan belanja itu malah jadi duit lagi gitu. Emang bener-bener jadi hobi nih? Iya, bener-bener full hobi gitu kan. Akhirnya udahlah berlalu. Akhirnya. Tapi waktu itu laris? Ya laris lah, orang aku cicilin. Bentar, baju 26.000. Berapa emang? 26.000 dibayar 1 bulan coba. 26.000 bayar sebulan. Itu berapa kali gitu maksudnya? Iya, pokoknya selunasnya. Kadang-kadang kok nggak ada 6 bulan baru bayar. Gitu. Kamu masih inget namanya? Masih dong. Bayar ya? udah bayar. Udah punya anak sekarang. Jadi awal aku Morris akhirnya punya Morris itu kan awalnya sebenarnya Morris itu handmade. Jadi dia memang produk handmade ya. Habis itu karena posisi sudah mulai nggak ngetren, akhirnya aku mulai ke thrift. Oke. Nah aku akhirnya dari aku pertama modal 16.000. 16.000? Serius 16.000. Tahun berapa tuh? 2009 itu aja ngutang temen aku buat bikin handmade itu. Terus aku titipin gitu ke toko paling gede di sini, di HR Bunyamin itu. Oh yang itu? Yang aku dulu kerja. Itu lumayan duitnya tuh. Yang sebelah kanan itu ya? Terus habis itu akhirnya aku mulai suka belanja, aku beli baju-baju nggak muat, akhirnya aku jual lagi. Yang jadi thrifting itu dulu tahun 2010. Enggak, 2012. Itu berarti kayak 10 tahun lalu ya? Ini masih udah mulai jalan ya? Awal banget. Tapi belum punya toko ya? Belum ada berdiri toko jadi, sempit itu belum iya, ya? belum. Sempit banget. Aku sempat sempit lebih sempit lagi. Oh iya. Karena udah makin banyak juga sih. Nah, terus aku sempat jualin online dulu aku jualan doang. Akhirnya karena sudah terlalu banyak, itu sampai akhirnya udah nggak muat lagi di kos-kosan. Tadinya itu semua barang ditaruh di kos-kosan? Iya, aku bikin sendiri, moto sendiri, studio sendiri, packing sendiri, nyuci sendiri. Dari Banten sama Greg? Oh belum ya? Kan aku LDR sama dia. Oh di LDR, oke. Dijawab loh. Terus habis itu ya udah, akhirnya setelah aku nikah aku mikir udahlah cari gudang gitu. Jadi bentar, itu berarti kamar kosan kamu tuh kayak ya ada hanger-hangernya gitu. Ada hanger, ada apa. Tapi aku nyarinya yang pavilion. Jadi paling depan nanti buat display, belakangnya tuh buat kehidupan lah gitu.
Cuman ya lama-lama lah kok mahal ya lama-lama kosan gitu kan. Akhirnya ya udahlah, pas habis baru nikah daripada sewa rumah gitu ya. Kayaknya kurang fungsional di sewa rumah. Akhirnya aku cari nih, waktu itu aku udah di Jogja, kan tinggalnya di Jogja. Terus aku ke Purwokerto nyari lahan ya. Iya, karena setahu aku murah gitu loh. Akhirnya dapet lah, pokoknya intinya gitu. Akhirnya nggak di Morris yang pertama, yang kecil banget itu. Yang di jalan yang di depan BAI. Karawangkal itu. Iya, di Arca juga sih, deket situ. Iya. Bentar. Itu tuh jadi waktu itu pada fase itu baju-baju yang kamu jual, itu jual atau sewain? Jual, masih jual. Belum Awalnya sewain ya? masih jual. Karena kan aku taunya Morris jual lebih ke nyewain gitu. Iya, Oke. sekarang. Baju-baju yang kamu jual tuh baju-baju masih wajar. Oh, aku kalau yang Masih wajar. maksudnya masih pasar di mana? Yang aneh-aneh gitu. Iya. Enggak, kalau yang aku jual normal aja, Oh, kayak yang gini, normal, oke. kayak gini gitu-gitu lah, normal, bukan baju aneh gitu loh. Belum baju ya kan sekarang kan karena unik banget ya kan Morris ya kan. Iya. Lu mau kostum apa aja Iya. ada cuy. Iya. Iya sih. Jadi masih normal lah. Oke, jadi baju harian. thrift biasa. Iya, thrift seperti- biasa, zaman belum booming thrift ya. Aku dulu udah nge-thrift. Cuman habis itu aku ada teman tiba-tiba, jadi ini bener-bener hobi yang nggak sengaja sebenarnya. Ada teman, dia kerja di BRI gitu. Dia kan memang BRI kan tiap tahun ada acara tuh. Terus nanya sama aku, karena aku pernah bikin baju lebaran itu modelnya gotik. Oh, bagus. Serius? Beneran aku Kita bikin sering masih banget ada kan tuh. Ya aku baju-baju Baju lebaran gotik warnanya apa? Hitam. hitam gotik, Lebaran. serius. Ntar aku kasih lihat fotonya. Oke. Nih kan, baju lebaran aja dia bikin gotik loh. Aku adanya banyak itu. Iya Jadi sih, oke. Cuma kayak agak iya agak baju nyentrik lebaran. sih memang. Oke. Udah akhirnya aku bikin baju. Bener-bener apa sih? Turban-turban gitu atau turban apa sih namanya tuh? Kaftan-kaftan gitu atau apa sih? Nih kayak gini nih. Jadi bener-bener kayak gotik, beneran gotik. Apa yang ada di kepala kamu apa? Adanya bahannya itu Hitam. sebenarnya hitam nih, aku kasih lihat aja sih, nanti aku kasih ke pop ya. Ada kok di Instagram aku tuh. Editorial jangan males. Nih. Oke. Ini baju lebaran aku. Bukan baju lebaran. Serius. Udah, tapi ini habis itu sama temen aku, kamu kayaknya punya baju gotik deh gitu. Oke, Aku jadi sewa itu boleh nggak? Itu Buat kamu acara. bikin, itu jahit Iya, sendiri bikin atau jahit sendiri. Pakai jahit yang aku dulu mesin jahitnya masih kuno itu yang singer hitam, Yang yang ejek ya, gitu. oke. Jahit sendiri, nggak ada yang ngajarin jahit juga. Tapi ini bukan baju lebaran, Lin. Yang penting panjang. Iya sih, oke. Yang penting panjang. Kan aku nggak punya baju panjang. Ya udah, akhirnya semuanya baju aku pendek semua. Akhirnya ya udahlah seadanya. Bahannya itu bikinnya gitu. Sampai sekarang masih disewain. Nah, akhirnya sejak yang aku temen aku yang ngajak, akhirnya teman sekantornya dibawa semua. Akhirnya jadilah Morris jualannya kegeser semua. Sampai sekarang. Maksudnya tuh teman kantor Teman dia kampus. dibawa semua tuh apa? Jadi maksudnya? gini, Dia ada event. dia kan orang BRI. Nah, dia kerja di BRI kan Di salah satu bank ya. Oh iya, tit, Oke. ya. Dia kerja di salah satu bank di sini dan itu kan ada event tahunan. Event tahunan dia biasanya pakai apa tuh? Pakai tema. Oh, ya, iya. pakai tema itu tiap tahun gitu loh. Ada dress code gitu Iya, kan. iya kan. Nah, terus otomatis kan mereka kadang-kadang biasanya selalu harus beli kan. Dan itu kan lumayan banyak ya duitnya. Iya. Terus akhirnya waktu itu karena lihat Instagram aku, dia tanya sama aku itu, kamu ada nggak baju? Kayaknya aku pernah lihat tuh baju lebaran kamu gotik gitu. Ya udah boleh disewa, boleh gitu. Itu sih satu orang teman kamu. Satu orang. Terus Dan temennya- bajumu baru satu toh yang di. Tapi aku punya banyak baju thrift itu, ada coat gitu, kayak gini coat I gitu see. hitam-hitam buat gotik. Akhirnya baju yang tadinya aku thriftin itu yang coat kayak gitu, akhirnya aku jadiin sewan semua. Oke. Jadi aku konsepin mix and match gotik sekantor. Oke, berarti dengan yang ada kamu konsep nih. Aku kan mix and match. Waktu Jadi itu apa tema dia? gotik. Emang gotik gitu, kayak gotik Jadi night kan gitu agak ya? mudah ya, pakai hitam-hitam Ah. coat, terus aku bikin aksesoris fascinator gitu-gitu. Kamu bikin aksesoris juga? Kan handmade, aku Iya jahit sih. ya. Oke, jadi dari up to toe gitu ya? Yes, karena memang Itu segala Maleficent itu Iya. kamu yang bikin? ah. Oh, yang gila. Kecuali yang latek, kalau latek aku beli. Tapi kan pasti kamu bikin juga Iya, gitu. bikin.
lebih. Oke, terus si orang satu bank itu sekantor itu boyongan. Itu awal mula Awal Morris mula. jadi sewaan. Oke, jadi dari situ kamu juga itu memang kamu udah tadi sempat kepikiran bahwa kayaknya aku lucu juga kalau buka sewaan baju-baju unik, atau dari situlah kamu kemudian terpercik ide itu. Enggak ada sama sekali. Nggak ada dari Nggak awal nggak ada, jadi sewaan kostum gitu nggak? Pada dasarnya aku suka belanja. Intinya sebenarnya aku hobi belanja. Akhirnya karena aku saking banyaknya barang yang aku beli, akhirnya bisa aku jual lagi gitu. Dari ngumpulin, dan tentu aku dapetnya yang murah-murah ya. Nah, aku kadang-kadang juga suka beli barang yang aku suka tapi nggak tahu buat apa. Serius. Jadi yang penting beli. Jadi kayak aku lihat baju aneh gitu. Misalkan baju yukata deh. Ngapain beli Yukata yukata? tuh Jepang tuh? Iya, baju Jepang. Ngapain juga beli yukata? Orang normal mana beli yukata? Ya lu doang sih. Ya makanya aku beli. Dan kamu juga bukan yang pelaku event Iya, gitu iya, ya, jadi nggak yang bakal pakai bener-bener kostum. koleksi sampai sebanyak itu. Tapi sekarang. kamu seneng liatnya saat kamu beli, Iya, kamu padahal pajang, nggak muat dipakai. juga sama aku. Aku sekarang punya 6.000 6.000 apa? Item barang sewa. Yang di Morris? Di Morris 6.000 pieces? termasuk aksesorisnya. Giling, 6.100-an lah. Itu apal nggak sama baju-baju kamu ya? Kalau aku bikin sendiri atau aku beli sendiri aku hafal. Oh iya, sekarang gini, ngomongin tentang bikin sendiri itu kan kamu ada beberapa baju mungkin atau sebagian baju yang kamu lihat kemudian kamu beli. Ini konteksnya baju aneh-aneh nih ya. Iya, Lin. baju Kalau yang nggak aneh-aneh iya, gua iya, nggak ini komen. kan iya oke, baju aneh. Oke. Terus berapa persen yang kamu beli atau ada yang beli juga terus di remake, ada juga. Ada juga yang kamu memang dari kain banget kamu jahit sendiri tuh ada juga. Ya ada. Jadi baju gini, biasanya gini ya. Jadi baju aku sebagian besar sih beli karena lebih murah beli daripada bikin. Plus waktunya Karena- juga kayak lebih shorten gitu ya. Enggak, lebih cepat aku bikin sendiri. Oh gitu. Loh, aku beli dari luar negeri misalkan. Oh, iya. 1 bulan baru nyampe, aku 2 hari selesai. 2 hari jahit. kalau nggak mager ya. Kadang-kadang enggak, kalau mager itu 2 hari. Aku lah ini kuning-kuning nih, kemana aku bisa bikin pom-pom. Orang Kamu pesan bikin malam-malam. Ini jamu juga. Enggak, ini Kuning bukan rasa bikin muda ya? jamu, ini bikin pom-pom di kuas-kuas itu lucu juga ceritanya. Oke, ntar kita ceritain si pom-pom kuning rasem itu ya. Oke, balik lagi ke kamu lebih kamu prefer buat beli dari luar Tergantung negeri ya? sebenarnya. Jadi tergantungnya gini. Kadang-kadang orang itu mau kostum tapi mau beli nggak ada di Indonesia. Oke. Ya, atau mau beli di e-commerce, waktunya udah nggak keburu. Akhirnya mau nggak mau aku bikinin. Oke gitu untuk yang pada mepet-mepet Yes. gitu ya. Tapi kesulitannya kalau aku bikin aku maunya bahannya yang bagus. Gitu. Jadi ya bisa dibilang ya aku bakar duit banget sih. Bakar duit, tapi kan nantinya dia bisa Ya, akhirnya tapi berkali-kali. seenggaknya Bun. aku punya. Jadinya ya aku untung barang lah. Ya tetap untung lah ya. Iya. Harus untung ya. Tapi Makanya maintenance-nya kan tinggi. maintenance-nya tinggi. Apa Apalagi yang paling bridal itu pusing iya, banget. karena nggak main-main kan itu kan. Buset itu bener-bener bikin sinting itu. Udah sih. Serius, aku sekarang ngerti kenapa bridal mahal banget sewanya. Karena maintenance-nya itu ya. Jadi setiap baju ada berbagai macam sih maintenance, dari yang paling mudah sampai yang paling bikin stres ada. Tapi bridal itu dari awal udah ada belum atau setelah beberapa lama? Enggak, itu juga salah satu baju pertama yang aku beli. Baju Iya. entah apa kenapa aku beli bridal, buat apa, 1 biji aku dulu nyicil. Oh, Serius? jadi dulu tuh aku sempat agak ini surprise juga loh. Di Morris ada bridal juga Ada gitu. gaun pesta juga ada. Iya ya. Kayaknya segala apa sih, Kak? Ada ya? Makanya semua kostum kayak ada dari tema apa juga ada. Nih, ngomongin tentang tema kostum gitu ya. Apa yang paling kamu suka? Dari baju mana yang paling kamu suka? Kalau Baju yang disewain itu. Kalau baju Your yang favorite one. aku sih suka semua ya. Ada yang nggak aku Jawaban suka. standar. Enggak, maksudnya Oke. dalam artian aku nggak mungkin beli dong kalau nggak suka. Oh ya itu karena kamu suka ya? Karena aku pilih. Tapi kan kadang-kadang Tapi ada yang tuh- suka banget sih ya. maksudnya Ada. kadang-kadang ada yang by request gitu kan. Iya, by request dengan banyak. kebutuhan gitu. Iya. Yang nggak kamu suka yang kayak apa? Oh ini, kalau aku beli udah mahal banget, datangnya Hmm, jelek, sebel banget aku. Oke, ada bajumu yang kayak Ada. Kemarin baru beli 1.200.000, Oh, baru terlihat. dipakai sekali putus. gitu? Oke, ini aura-aura kekesalan yang Sebel-sebel. bukan ya. Baju apa? Baju apa, Lin?
anime. Oh, baju anime. Pokoknya menyebalkan. Serius, sejuta Tapi 200. emang mahal-mahal ya baju anime. Iya, mahal banget. Udah ibarat aku nyewain aja belum balik modal, baru dipakai sekali putus. Itu Ya, kan iya. pakai tali-tali gitu. Terus kalau kayak gitu kamu benerin? Ya kalau bisa dibenerin, kalau udah nggak bisa ya udah. Paling aku jadiin barang lain. Tapi sih nggak rugi sih. Nantinya juga bisa. Seenggaknya jadi contoh aku bikin sendiri pakai kulit sekalian yang agak premium gitu. Tapi dengan inspirasinya di situ gitu ya? Iya. Enggak, bukan inspirasi. Kalau inspirasi kan ya Google juga bisa. Oh iya sih. Polanya. Oh polanya. Nah, anggaplah aku mahal beli pola lah. Iya, aku tadi mau bilang jiplak sih, tapi ya kita kan bayar ya. Oh. Ya pola nggak apa-apa sih. Orang posisi itu juga barang umum, bukan copyright kok. Iya. Jadi yang aku lihat dari Lina ini adalah ketika dia punya hobi yang ketika terjadi pada aku suka belanja, yo aku miskin. Iya, kalau suka belanja terjadi sama aku itu aku yo langsung miskin karena kan aku nggak ada sisi di mana nggak selirik gitu loh, Lin. Nggak bisa ngambil sisi wah ini bisa diapain lagi, diapain lagi, tapi sisi bisnis seorang Lina Palugongso itu bisa bikin apa yang seharusnya spending money dia bisa get doubled atau tripled gitu ya. Bakat dari mana, Lin? Kelebihan dan kekurangan sih itu maksudnya ya. Kelebihannya ya memang aku jadi punya tabungan walaupun itu barang ya. Investasimu di barang. Jadi duitku di situ semua. Kekurangannya adalah kadang-kadang aku nggak kontrol. Beli. Dan sering kejoderan juga atau kejoderan. What is that? Kejoderan? Kayak kejeblugan. Something like apa ya? Iya, kejeblugan. Yes. It's just the other word. Kenabang lah ya. Kejeblugan dalam hal. Jadi aku beli banyak, mahal. Aku pikir wah bagus, datang gitu ya. Ya nggak nyampe juga sih. Okay, 300 juta itu kemarin aku pindah toko. Oke, ketahuan. Tapi cakep loh tokonya sekarang. Aku konsep sendiri tuh semuanya dari nol. Aku kalau lagi ke gatel. Kalau lagi ke Alfa tuh, ini Morris yang itu bukan sih gitu. Iya. Jadi itu sebenarnya Morris yang lama, tapi dulu kan nggak ada modal. Iya, kayak maksudnya rebrand dan jadi upgrade gitu lah ya. Sebenarnya konsep masih sama, hanya diperbesar aja sih. Jadi dan konsep lebih nyaman juga. Iya, aku diprotes melulu. Kan yang datang itu kan skupnya Morris tuh dari anak TK sampai orang berduit. Iya betul. Ada yang mobilnya gede-gede banget. Kadang-kadang datang udah protes aja loh, ini gimana parkirnya sempit gitu. Sama kenyamanan di saat ini fittingnya. Fitting sama milih. Ya, bayangin aku mengalami fittingnya tuh pakai yang kamarnya sulit kan? Udah belum datang yang ke tempat baru ya? Belum. Datang dong. Nanti aku akan datang. Itu sekarang bikini ada nggak bikini? Ada, mau. Bikini syariah. Aku ada bikini Santa. Agak serius. Serius aku punya. Mau nyanyi apa? Aku ada. Udah ada nyewa. Itu ya dijual kalau bikini mah masa nih kayak gitu. Enggak ngomongin bikini ini lagi balik lagi. Mau Ramadan jangan bikini. Oh iya. Tadi lagi ngomongin kejeblugan ya kan? Iya, kejeblugan gimana tuh? Aku belanja banyak. Pernah belanja tahu-tahu jebret 23 juta. Satu datang-datang, barangnya kok gini. Ini aku beli barangnya apa? nggak begitu bagus. Ya, bisa dibilang sampah lah. Maksudnya sampah tuh jadi fotonya bagus. Pas datang lah ya. Tapi akhirnya nggak semuanya kan? Nggak semuanya. Jadi sebagian besar atau sebagian ya kecil, sebagian kecil. Cuman tetap ada kecewanya. Tetap ada sih. Cuman ya aku nggak rugi sih sebenarnya. Karena aku bisa jahit sih. Iya. Jadi yang nggak bagus ya aku jahit ulang aja beres. Iya, makanya otak-otak kayak gini tuh ya teman-teman. Jadi otak-otak Lina Palugongso nih kayak sesuatu yang mungkin buat aku tuh udah masuk tempat sampah mungkin. Aku jarang buang sih. Iya, maksudnya udah kayak pakai baju, beli baju tau lah, wajar ya beli baju online. Aku beli hijab online misal gitu kan. Terus habis itu ternyata warnanya nggak bagus, ternyata bentuknya nggak bagus, ternyata kekecilan kegedean. Sama aku ya sudah kan, akan ada di lemari, atau akan ada di adik aku atau di teman aku gitu. Tapi sama Lina enggak ya, harus sampai jadi sesuatu lagi. Iyalah, orang aku hobinya ngumpulin sampah, masa aku mau bikin sampah? Ini aja yang nggak sampah beneran kan? Sampah beneran aja aku bisa bikin sesuatu. Sampah beneran aja aku jadiin barang, apalagi yang bukan sampah. Itu loh. Oke, jadi emang agak ajaib gitu ya. Iya, nggak ngerti loh. Aku mau ngomongin Morris lagi nih. Apa nih? Penasaran soalnya. Tapi buat teman-teman yang sekarang lagi menyaksikan kita,
yang kepengen sambil ngopi juga atau belum pernah datang ke sini, ini adalah tempat yang nyaman banget sih kalau buat aku. Buat aku pribadi ini tempatnya bagus, kemudian desainnya cocok banget buat foto-foto, buat apapun lah, Instagramable apapun itu. Kamu bisa datang ke Jalan Sultan Agung nomor 51 di Rumah Coffee Living ya. Mau kerja, mau nongkrong, apalagi hujan-hujan kayak gini, makin rame nih. Kayaknya ya, ini kebetulan kita di sisi jalan, ini banyak parkir. So ini bisa jadi tempat pilihan teman-teman semuanya buat santai, buat kerja, buat gathering, apapun itu ya, di Rumah Coffee Living. Lanjut lagi. Ayo, apa? Morris berarti 2009 sampai 2009 itu enggak, Ya, kalau ini aku yang bukanya, sewanya. buka ya. Aku buka toko itu 2018. 2018 sampai 2023. 5 tahun, 2 tahun Covid tapi. 5 tahun. Untung nggak bangkrut Covid aku. ngaruh nggak? Utang aku Semua- banyak semua lini banget. ya, kayaknya. Lah bayangin aku udah jadi sewaan semua, acara di cancel semua. Iya, betul. Aku makan dari mana? Enggak, ding, aku nggak makan dari Morris. Oke, kamu makan ya bisnis lainnya kali Enggak, ya? aku minta Greg dong. Oh iya betul. Kalau duit Morris udah, makanya bisa gede Duit gitu. Morris buat foya-foya Kan nggak ya? puter. Oh enggak. Foya. Ya, siapa tahu. Amin, aku punya 5 duit buat tahun nih. foya. Taruhlah pandeminya ya 2 tahun. oke, semuanya Dua- ngalamin 2 pandemi tahun. gitu ya. Target market nih selama ini dari Morris itu kan kalau tadi ada gambaran Iya. dari anak kecil yang mau ada acara di sekolah sampai kemarin anakku mau Halloweenan aku kepikiran Morris loh. Oh, iya? Iya. Akhirnya Mbahnya juga. mbahnya yang bikinin baju kan iya? telah gitu. Oke. Kepikiran Morris jadi ada di anak kecil lah, bocil yang Iya. mungkin sekarang Bayi sebenarnya. ulang tahun ada. Oh, bayi juga Bayi buat foto juga. session ya. Jadi bayi sampai yang Nenek-nenek kali ya. Nenek-nenek kali selama dia masih aktif gitu Iya, kan iya, kegiatan. Yang paling gede konsumennya tuh range umur berapa dan dari mana? Kalau saat ini sih paling besar itu anak-anak sekolah sama sekolah. kantor. Anak sekolah sama kantor. Anak sekolah tuh buat yearbook kan. Kenapa? Yearbook, Buat yearbook. buku iya, tahunan, iya, iya. nah. Sekarang kan yearbook tematik gitu Iya, ya. kalau kantor itu lebih ke biasanya acara mereka tahunan atau bulanan sih. Kayak biasanya tiap kantor atau kafe gitu mereka punya tema. Misalnya apalagi kalau hari-hari tertentu gitu mereka kan pakai tema. Yang wajib banget gitu kostum kamu pasti keluar tuh biasanya hari apa sih? Hari-hari Pasti. atau Nggak tema apa sih? Nggak pasti sih. Enggak, maksudnya gini loh, kayak Halloween pasti kostum kamu Iya, keluar kan? pasti ya, pasti. Halloween. Nah, Terus tema apa lagi, misal gathering Oh, apa, itu tema apa biasanya- gitu, superhero atau apa? itu per tahun atau bisa dibilang per 6 bulan itu trennya agak ganti. Oh gitu? Iya. Jadi aku sih. baru tahu juga tuh. Aha. Jadi ternyata tuh banyak orang yang kalau ada orang pakai itu nanti semuanya pengen pakai itu. Kamu inget nggak kayak dari tahun pertama misal trennya lagi apa nih? Tahun Karena aku pertama. gemes juga loh kayak kadang-kadang lihat event gitu terus kostumnya macam-macam. Oh kepikiran ya kostum kayak gini, aku agak-agak seru juga tuh Kalau kalau tahun pertama ngulik itu. sih kebanyakan sih mintanya superhero karena waktu Superhero. itu kan lagi agak ngetren Marvel. Mhm. Ah. Oh iya itu. Ya, jadi memang Marvel. spesial semuanya nyari superhero. Kamu punya semua nggak superhero? Beberapa belum, tapi Beberapa. banyaknya Marvel sih. Marvel ya. Oke. Jadi posisi nggak semuanya punya sih. Sebagian ya belum lah. Oke. Belum punya semua kan aku. Jadi gini, kalau barang yang aku nggak, kenapa banyak sebanyak itu sebenarnya bukan karena aku sepenuhnya ngide beli. Misalkan nih Mbak Woro mau sewa sama aku Ya. mau bikinin atau aku mau sewa baju Putri Duyung misalkan. Oke, Apa, oke. ikan Pas pesut. banget ya contohnya Iya, ya. ikan pesut boleh lah. Ikan pesut. Lina aku mau sewa baju Putri Duyung gitu. Iya boleh. Misalkan ya. Terus aku nggak ada nih, misalkan nggak ada. Aduh gimana? Waktunya masih lama nggak gitu? Kalau masih lama, kemungkinan masih bisa tak cariin atau enggak aku bikinin. Oh gitu. Cuman kalau bikinin memang sewanya lebih mahal daripada kalau udah ready sih. Itu jadi kayak sewa pertama gitu ya. Sewa pertama. Gitu. Asal waktunya cukup dan juga Linanya kayaknya ngerasa oh ini bisa Iya, gua bikin bisa gitu, itu bakal bikin, dibikinin ya. Bakal tak bikinin dan cocok harganya dianya. Terus ini belakangnya pakai kawat. Ini aku yang kayak gini nih aku gambar sendiri. Gambar dulu aku guntingin satu-satu. Abis itu aku nyoba cat aja 6 kali gagal. Nyoba apa cat? Cat aku semprot pecah. Semprot pakai cat biasa, Apa pakai sih materialnya kompresor. dia? Kok pecah gitu? Ini pakai Evaspon. Yang Pakai ini Evaspon.
Espasfon tuh biasanya tahu nggak yang kayak perlak bayi? Oke, Itu iya. nggak maksudnya Yang gitu. kayak gitu. Heeh. Itu kan bisa dibentuk. Terus ini dicat segala macam. Pom-pomnya kalau pom-pom aku beli. Pom-pomnya. Yang Kamu kalau yang lain, bikin yang aneh-aneh gitu misalnya, bikin Mbak aku pengen bikin kayak gini gitu, kan nggak ya oke kamu kreatif. Oh ini kayak gini paling bikinnya kayak gini nih. Itu kamu cara-cara bikinnya selain dari otak kamu dari mana sih? biasanya gini. Kalau ada orang mau sewa sesuatu yang bahkan aku baru pernah lihat, aku liatin dulu. Ini kamu baru pernah lihat atau emang udah familiar dengan Enggak, si baru packing lihat. bebek packing Ya gitu? aku pernah lihat tapi emang di film. Iya. Ini yang bikin sulit, nggak ada tutorialnya sama sekali. Berarti kamu nge-YouTube juga dong ya? Iya Maksudnya dong, searching kadang-kadang kan kalau yang agak mudah itu ada tutorialnya kan. Tinggal cari aja, search aja pasti ketemu. Ini aku udah nyari dimanapun, nggak nemu. Terus kamu akhirnya bikinnya itu pakai Berpikir keras. oh iya, berpikir keras dan oke. Berpikir, ada satu bukan tutorial sih. Dia kayak dokumentasi pas orang yang aslinya bikin itu. Oke, tapi bukan tutorial ya. Tapi Jadi pakai bahasa Tiongkok. oh hai. Nah, nggak mudeng, nggak ada subtitlenya ya gimana aku liatin Ya, juga udah. gerakan-gerakannya ada lah ya. Tapi kan kepotong-potong soalnya dokumentasi bukan tutorial. Oh, jadi aku cuma kira-kira doang. Oh kayak gitu-gitu. Yang penting berdiri lah. Dalamnya busuk banget bodo amat. Tapi dipakai bagus. Bagus, tapi itu 3 hari 3 malam itu aku. Lah, emang kamu biasanya kalau bikin kayak aku bikin kayak gitu aku setahun. dia aku biasanya bentar. aku biasanya bikin barang itu sekitar 4 jam, 2 jam. Gitu. Cepet banget emang. Ini yang paling lama tuh. Ini yang paling lama sama si buta dari gua hantu. Itu Iya, lama. bentar. Itu bikin apa sih ya? Baju si buta gua hantu kayak bikin daun semuanya itu udah berapa ribu. Itu kamu bikin sendiri ya? Ya. Tapi Kak CS aku suruh guntingin sih. Oke. Karena kalau sendirian nggak keburu itu Oh, aja maksudnya yang 2 hari. guntingin tuh ada staff kamu, Iya. terus habis itu kamu yang Kalau yang ini jajan. iya. Kalau yang si buta dari gua hantu karena waktunya udah bener-bener mepet. Itu requestan orang juga. Iya, requestan orang. Dan itu aku rugi banget. Pasnya iyain tuh mikir ya sih lo? Kalau aku suka barangnya aku nggak mikir. Iya, kalau misalnya kamu juga greget gitu ya. Iya, kayak, maksudnya "Ini kalau seru aku juga nih," kalau gitu. aku suka barangnya, misalkan kayak aku suka Barangnya bikin siapa? sesuatu. Jangan barangnya siapa dong. Kalau kamu suka Aku barangnya, suka itemnya item. ya. Kalau aku suka itemnya, nggak usah mikir aku udah oke pasti. mahal nggak tuh? Tergantung bahan Oh, itu dong. harga, enggak, itu si buta itu harga berapa dulu pertama? Jadi aku dulu pasti buta Modalmu tuh berapa tuh modalmu? Jadi aku agak salah ngasih harga. Aha. Jadi dulu si buta tuh sewanya 250 pertama. Aha. Aku pikir habisnya tuh 500 sewanya bikinnya. Mhm. Ternyata Kamu pikir kamu bikinnya bakal Aku- modalnya 500. jadi kan Makanya sewanya 250 kan separuhnya. Ternyata itu bajunya gede banget karena orangnya ternyata gede. Gerak itu lebih gede lagi. Oh, maksudnya Kan butuh aku beli bahan yang- lateksnya lebih banyak. Oh, iya, Pakai iya. latex. berapa jadinya? 700. Aku bisa 1 modalnya. juta. 1 juta? Lah beli latex begini Udah disewa lebih dari 10 kali belum? belum, itu belum balik modal tuh. Nah itu kadang-kadang Oh. aku ada kesalahan kayak gitu sih. Jadi buat teman-teman nih harus banget, wajib banget kalian pakai kostum Nih. si buta dari gua hantu. Sewa di Morris. Nah si buta. Iya, ini aku tuh Iya kan? Kenapa sih? Ini si buta, lihat gerak dong. lihat si buta. Ini ada kucingnya nih, lihat. Itu nggak ada, Modelnya. kliwonnya nggak Tapi ada. keistimewaan seorang Lina Palugosa atau Morris tuh juga dia punya model yang representatif gitu ya. Iya, ada gerak. Dan di lalangnya Bojo Yu itu punya kayak look yang bisa gitu dipakein buat Iya sih. apa aja tuh menarik. Coba kalau Iya. misalnya suami kamu Osa gitu kan nggak mau dia ya. Nggak lah, Osa masih oke. Oh betul, kayak jadi ini ya, Kliwon. Jadi kliwon boleh dah. Oke, ya Allah. ini ada kucing. Ini tadi aku udah podinya udah aku jaga-jaga, ujung-ujungnya jadinya begini ya. Bagus loh ini loh. Itu pusing itu. Karena harus presisi semua. Presisi, oh iya. Iya kan jadi ininya, selang-seling, ininya harus ha. pam. Iya, tahu apa aku tentang presisi? Nggak tahu Iya, apa-apa pokoknya ya agak sulit gitu sih. loh. Ini berapa lama bikinnya? Aku bikin 1 biji. Dulu sewanya itu 250 tuh sewa pertama. Maksudnya Ternyata berapa lama? habisnya Berapa 1 lama? juta. Ini Prosesnya. ini karena yang motongin pegawai aku 3 hari. Kan pegawai. Banget loh ya. Heeh. Maksudnya Karena kayak pegawai nggak- aku, kalau aku yang motong Iya. lebih cepet. Oke, maksudnya nggak sampai yang kayak seminggu, 2 minggu tuh? nggak? Tahu nggak kenapa penjahit lama? Karena? Nunggu mau garap tunggu mood sebenarnya. Oh iya, iya. Sebenarnya. iya. Kalau kamu, kalau tipikalnya Lina tuh
Aku juga Iya, nunggu mood sih. Iya sih, mood. Cuman ada kalanya mood dipaksa, bisa dipaksa atau enggak? Enggak, kebetulan yang dilalah ya, Oke. ujuk-ujuk. Yang pesen itu selalu urgent. Besok Oh gitu ya. kemarin aku baru bikin tongkat Maleficent. Oke. Jam 12 malam, jam 9 pagi diambil. Itu yang kayak garpu nggak sih? Itu tuh Trisula Oh, dong. Trisula. Ini Tongkat apa nih? Maleficent. Yang kayak apa sih? Tongkat Maleficent masa nggak tahu sih? Enggak, aku nggak nonton loh. Nggak nonton Maleficent? Nggak nonton. Soalnya jadi inget diriku sendiri. Angelina Jolie. Bukan dong, Mel Gibson ya. Nih, tongkat Maleficent nih, aku ambilin fotonya mana ya? Tapi seru banget, aku nggak mau Iya. podcast ini berakhir. Aku Iya, mau aku podcast sampai ini 3 hari 3 sampai malam. kegerahan nih. Nih, tongkat Maleficent nih. Nih. Bikin malam-malam, coba bayangin cari sesuatu yang berwarna hijau jam 12 malam udah tutup semua, nyari dia hanya ada Alfamart doang. Tak dulu hijau apa sih? Itu di tengah itu permata apa itu yang Ini, iya yang itu ini. iya itu coba jam 12 malam nyari dulu. di mana ntar apa Ini pakai kayu apa? bukan itu bekas salon bekas itu bekas sapu Oke. aku sering kan aku ngumpulin sampah Oke, ini Salon. jadi tuh kamu kayak ada itu gitu. ya gimana Bisa. seadanya bukan ada itu aduh ini mau emang bikin surgeon ini, maksudnya person sore besoknya harus jadi gitu. Terus hijau-hijaunya jadinya apa? Dari Alfa itu? Enggak, belum. Iya, dari Alfa. Beli apa lu? botol Kinder Joy. root beer Botol root beer ya? iya botol root Tapi beer bisa kayak gini loh. botol root beer itu aku balik Ini ajaib banget sih. Sampai pakai bisa bikin keleng. tongkat-tongkatan loh. itu sih yang bantuin Greg sih kalau Greg bisa bikin kayak gitu dia suka bikin kayak gitu kalau yang Jadi bahan sebenarnya- agak keras Jadi sebenarnya kalau kamu tuh bisa bikin apa aja loh kayaknya deh. Segala bentuk, maksudnya yang penting kamu tahu Iya gitu sih. kan. iya kalau itu sih ya kalau itu sih iya sih aku kadang-kadang dibilang tangan ajaib kok Iya emang. udah pokoknya pesan malam besok udah jadi udah bagus lagi Iya, aku kapan-kapan aku mau pesen. jangan dong jangan Enggak ya, jangan coba. buru-buru dong tapi Budgetku nggak terbatas loh. Alias KTP. ntar mentang-mentang tahu posisi itu yang pesan ini udah paham sama aku ya pesan malam-malam juga besok jadi Lina pasti bisa gitu ya. ya tapi kan aku jadi nggak tidur Ya nggak apa-apa. ya nggak kan? apa-apa Berapa lu jual ini sewa tongkat ajaib ini? 200 200.000. Nah. Oke, jadi maksudnya itu terpisah tuh juga kayak gitu ya. Kalau misalnya Murahan pakai sebenarnya tongkatnya situ. tambah gitu. kemurahan iya itu Oh, kemurahan. tongkatnya doang Emang bakul bilangnya gitu. Ini tuh udah murah, ini tuh kemurahan. Oh, enggak ya? kemurahan sih Tapi sebenarnya. kalau aku pikir mungkin materialnya oke ya. materialnya sih murah Maksudnya materialnya bayarnya oke, kamu capek bisa. banget itu karena Nah. mendadak Dan idenya dan konsepnya. Nah. Kamu santai mas. Oke. Oke. kita ini- sampai berkeringat Iya sampai berkeringat sampai kamu udah nggak peduli sama poni kamu. iya aku Kamu tadi udah ikutin. aduh ini poni aku udah sampai bolak-balik lihat itu udahlah ya Urusan sama poni ya dia. biarin lah nggak apa-apa Yang paling selama ini yang kamu bikin nih, entah Ah. itu baju, entah itu aksesoris, yang paling sulit satu mahkota kuito itu mahkota packing packing tadi yang iya itu yang pom-pom. paling nangis itu 3 hari 3 malam. yang kedua tongkat waktu itu di pesanannya pesanan dokter Reta itu agak sulit juga Bukan ini ya, beda karena dokter Reta nggak jadi tongkat ini ya. ratu kegelapan waktu Ah, itu Tongkat Ratu pakai bulu Kegelapan. aku beli sulak Sepurwokerto karena nggak ada waktu itu hari Minggu Oke. Ya, itu agak sulit. Nanti aku kepoin di Ya. dokter Reta. Terus terus apa lagi ya lebih ke aksesoris ya Lin. Kalau- Maksudnya yang susah gitu kayak baju gitu. kalau baju ini Pennywise Oh Pennywise. Itu bukan- sama Pennywise itu sulit. Sebenarnya kalau Pennywise kayak nggak pecah-pecah sulit. gitu Iya, sebenarnya kalau Pennywise itu nggak sulit, tapi dia jahitannya bener-bener detail. Oh. Jadi agak makan waktu Pennywise. Tapi ada satu yang bikin frustasi, Yaitu bikin rompi Aladin yang melengkung ternyata agak sulit. bikin rompi Aladin yang melengkung. Apanya sih yang melengkung? Jadi rompi Aladin kan ada yang kayak gini. Nah ini bentuknya kayak gini tapi bukan stick balik. Tetap harus stick balik kalau enggak ya meletot-meletot. Oke, hanya bahasanya hanya bisa dipahami oleh para penjahit. Ya pokoknya gitu lah ya. Saya stick golok bukan stick balik ya. Iya. Itu berarti 3 itu yang jadi Iya. top penantang buat Lina kalau gue Pernah aku bikin gaun pesta. Itu salah beli bahan, payetnya harus aku jahit satu-satu dan itu bunga segini, full. Wow. Jadi itu emang harus dicopot kan kalau payet gitu? Nah Dicopot makanya sepasang lagi. Oke. Itu Tapi abis agak- itu perasaanmu seneng kan puas kan? capek. Tapi seneng, aku nggak bisa Iya. bayangin kalau aku bisa
sesuatu terus jadi orang make loh. Iya. Rasanya loh, Lin. Kalau aku sih senangnya karena koleksinya aja sih. Oh iya, Maksudnya kamu kalau jadi orang punya. pakai mungkin karena udah sering ya, orang pakai barang yang aku bikin gitu. Ya, levelmu udah nggak di situ ya. Aku nggak bisa bayangin kalau misalnya aku bikin sesuatu terus orang pakai tuh aku bakal kayak Iya. bangga banget sama Kalau- diriku sendiri. Kalau aku udah lebih ke enjoy sendiri untuk pas lagi proses bikinnya itu sebenarnya. Oke. Penasaran sih. Jadinya aku pengen bikin sesuatu yang bagus. Oke. Udah mulai dingin-dingin rambutnya. Tenggorokan aku sampai panas. Rambut aku udah sampai kayak gini-gini. Ini dari pertama udah aku berusaha anggun dan cantik, ujung-ujungnya begini. Hai. Tar dulu. Udah lah, diikat aja deh biar. Udah, ini BDSM. Oke, baik teman-teman di rumah. Tadi karena Lina Malugonggo sudah mulai mengangkat rambutnya sebelumnya mengangkat yang lain-lain ini kayak waktunya harus kita sampai di sini aja. Tapi tuh dia, aku masih senang banget ngobrol tentang Morris gitu ya. Jadi buat teman-teman yang butuh konsumsi, ini satu-satunya di Purwokerto nggak? Hah? Satu-satunya di Purwokerto ya? Setahu aku. Setahu satu-satunya di Purwokerto dan kayaknya paling lengkap sih Aha. se-Indonesia mungkin kali ya. Indonesia ya, jadi kalau yang mau ada event dan lain sebagainya nggak perlu khawatir lagi karena kayaknya hampir semua konsumsi dulu kan itu ada di Morris Indonesia. Di dekat Gor itu kan ya alamatnya? Ya, di alamannya di Jalan Suharso nomor 7. Nomor 7. Ya, di sebelah Kopi Kenangan. Di sebelah Kopi Kenangan di Depan dekat Gor. Purwokerto, ya. Jadi itu tadi warning untuk mengakhiri kita di rumah hari ini. Itu juga udah mulai hujan terus dan aku Iya, udah badai. kemana-mana pikirannya ya. Iya, badai-badai banget, ya bener. kan? Aku thank you banget buat Lina Malugonggo. Sama-sama Mbak Woro. Iya. Jadi bener-bener aku udah gak peduli sama podcastnya. Iya, kita malah ngobrol asik sendiri. Ya, this is a very interesting thing for me so far ya. Thank you